kasih Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmalina. Hari ini dan besok kita akan diskusi belajar tentang bisnis proses re-engineering dan bisnis proses improvement. Nah, jadi dalam 2 hari ini nanti kita akan bedah kasus saja yang ada di perusahaan Ibu, khususnya sebelum kita mulai, perkenalkan saya Surahman, saya salah satu trainer dari Johnson Consultant dan spesialis di bidang bisnis proses improvement. Saya kira itu perkenalan. Dulu saya juga praktisi 22 tahun di industri dan sudah berapa ya, 13 tahun lah menjadi trainer. Saya kira begitu gambaran tentang saya. Selanjutnya saya juga mempersilahkan Ibu Rosmalina memperkenalkan diri. Ibu Rosmalina, kira-kira posisi saat ini apa dan apa hambatan yang dihadapi di Serasi Autoraya dalam bisnis proses, juga apa harapan Ibu Rosmalina dalam training 2 hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Surahman. Perkenalkan saya Rosmalina sebagai bisnis proses analis. Tim Mbak Rosma ada berapa orang di menangani bisnis proses? Kira-kira di sini kita ada 6 sih Pak. Jadi yang di bawah Mbak Rosma ini ada 6 orang lah ya? Ya, satu tim gitu. Ya, satu tim membawahi ada track, ada Serang, ada 88, IBIT, termasuk HMO tadi ya? Iya. Jadi karena ini kelas kecil, kita relax aja, diskusi, sharing. Yang penting ada pertanyaan, nggak usah nunggu pemaparan materi selesai, boleh dipotong. Kapan aja boleh, pagi ini langsung ditanya juga nggak apa-apa. Gitu Mbak Rosma. Penting seluruh materi yang nanti akan saya sampaikan di sini tersampaikan dengan baik. Ini agenda hari pertama kita. Ini pemahaman tentang proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Lalu nanti ada istirahat ya, 15 menit. Kita mulai lagi jam 10.15 sampai jam 12. Karena sistem ini kan hubungannya kuat sekali dengan standar operation procedure. Kita akan bahas kenapa kita perlu standar, bagaimana cara membuat standar yang baik dalam bisnis proses di sini. Nah, kita bahas sampai jam 12. Setelah itu nanti jam 1 sampai jam 14 maksudnya, kita masuk kepada change management. Jadi change management dalam bisnis proses management. Jadi ini kita akan pelajari di jam 13 sampai jam 14. Lalu jam 14 sampai jam 15 kita akan masuk pada teknik untuk bisnis proses improvement. Jadi ini hari pertama. Hari kedua, pengantar bisnis proses engineering. Ada BPR, Value Stream Analysis. BPR ini bisnis proses engineering, ada BPR, Work Improvement, dan People Productivity. Ini tema kita dalam 2 hari. Oke. Tadi target kita adalah kita mampu mempelajari beberapa hal tadi, memahami apa yang dimaksud dengan bisnis proses, dan seterusnya. Nah, ini perkenalan dari saya, panggil aja Surahman, gitu, Pak Rosman. Ini beberapa pengalaman, ya murid dan sebagainya. Oke, kita masuk kepada sesi pertama, pemahaman proses bisnis dan proses manajemen. Jadi konsep daripada proses bisnis adalah suatu rangkaian aktivitas yang terstruktur dan terukur. Jadi bahasanya tuh kalau orang Astra bilang specific measurable, yang berjalan dalam satu organisasi dengan tujuan untuk memenuhi bisnis yang objektif dan spesifik. Itu menurut Adam Smith ya. Lalu berbagai pandangan negatif memang bisa muncul di lapangan, apalagi kita kan orang sistem ini kan sebenarnya kita ini adalah orang-orang agen perubahan, ya kaki dan sepatunya top manajemen untuk memanajemeni sistem agar apa yang ditulis, apa yang dikerjakan dengan apa yang dilakukan oleh para pekerja sesuai, tidak ada perbedaan. Nah, memang melakukan itu juga banyak tantangan ketika ada perubahan cara kerja, sistem baru, metode baru, kan ada saja orang yang negatif. Orang negatif ini biasa muncul karena orang ini tidak suka dengan perubahan, karena tidak nyaman. Bahkan seringkali juga muncul bahasa yang tidak menyenangkan bagi orang sistem. Apa? Adalah yang namanya sistem itu kan jadi membatasi ruang gerak. Sebagian orang ada yang berbicara begitu. Udahlah, saya kan ahlinya dalam melakukan
operasi, maintenance, servis kendaraan. Tak usahlah pakai sistem, apalagi ditulis segala macam. Ini akan merepotkan buat kami. Bisa muncul. Ada juga yang berpandangan bahwa sistem itu kan teori. Teori itu yang jago kan kita di lapangan, yang menghasilkan profit kan kita. Jadi buat kita sistem itu adalah bisnis proses itu adalah teori. Ada juga yang bilang begitu. Ada juga yang macam-macam lah. Bikin jenuh, itu basi dan lain sebagainya. Nah, pendapat umum tentang sistem itu memang berbagai macam. Ada yang bilang itu kuno, bikin jenuh, itu teori, bikin ribet, membatasi ruang gerak. Maka di sini sebenarnya mengapa bisnis proses itu diperlukan di dalam company? Karena ini kita akan membreakdown sebuah elemen proses. Ada makro proses, ada mikro proses. Tujuannya bukan hanya kita mampu membreakdown proses tersebut sehingga ada peluang perbaikan, tetapi membangun kepatuhan orang. Orang jangan bekerja semuanya sendiri, sesuai mut-mutan, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, kadang-kadang memenuhi aturan standar, kadang-kadang sesuai dengan kemauannya, itu nggak benar. Terjadi variasi proses namanya. Tapi manfaat bisnis proses lainnya adalah tentu hemat biaya, efektif dan efisien. Dari sisi efektivitas kerja. Kalau efektif itu apa? Efektif itu semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin efektif. Kalau efisien, semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output dari pekerjaan tersebut, maka semakin efisien. Yang ketiga, manfaat manajemen proses bisnis adalah praktis dan transparan. Terus, konsumen, customer, stakeholder, dia akan senang dan puas. Juga ketaatan terhadap quality, safety dulu, quality, cost, delivery. Ini kan bahasa industri. Tapi pertama safety dulu. Ini penting. Nah, proses dan sistem. Proses bisnis itu merupakan satu elemen dari sistem untuk mencapai operation excellence. Operation excellence itu terdiri dari 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah ada proses, ada alat, ada orang. Prosesnya bagus, orangnya bagus, toolsnya nggak bagus, problem. 3 hal ini tidak bisa beda-beda, semua harus sama. Alat mesinnya bagus, orangnya bagus, prosesnya bagus. 3-3 itu sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam bisnis proses, itu adalah sebuah disiplin manajemen operasi, di mana orang menggunakan berbagai macam metode untuk merancang, menemukan, memodelkan, mengeksekusi, mengukur, mengoptimalkan. Jadi tidak ada bisnis ataupun perusahaan yang sama persis. Karena ini tidak bisa diadopsi. Kalau adopsi itu kopi, diambil, dipindahin. Punya PT lain diambil, dipindahin ke Serasi Autoraya. Nggak bisa. Karena itu nggak bisa di copy paste, nggak bisa di namanya adopsi. Tetapi yang bisa adalah diadaptasi, disesuaikan. Boleh. Mengapa itu perlu dikelola? Karena ini disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisa proses bisnis dalam satu organisasi. Hingga organisasi mampu meningkatkan profit. Karena profit ini diambil dari proses. Memang bisa juga, Pak, kita expand market jualan. Apakah jualan dapat meningkatkan profit? Bisa. Tapi di internal proses, ada nggak proses yang tidak efisien? Banyaknya pemborosan yang terjadi. Banyaknya uang terbuang karena banyak waste di lapangan. Seperti motion, pergerakan, whiting, menunggu, defect, inspection. Itu kan tidak bernilai tambah. Karena pemain bola dengan pelatih atau penonton lebih jeli menonton. Ya, benar. Yang paling tahu tentang ada yang salah dari pemain bola di lapangan itu seringkali penonton dan pelatih. Tapi orang yang melakukan itu, dia nggak sadar bahwa ada kesalahan yang dilakukan. Sama seperti kita orang sistem. Kita melihat sesuatu dari kacamata helikopter view dari atas. Yang melakukan dia salah, dia nggak ngerti. Tetapi kita yang mengamati, yang melakukan advice, yang melakukan audit atau verifikasi, kita bisa lebih peka melihat kerja normal. Karena kita ada di luar lapangan. Gitu. Nah, kira-kira dampak proses bisnis terhadap kinerja perubahan. Ya, apa yang membedakan? Proses bisnis macam-macam. Garmen, jaringan minimart, ya, pasar tradisional,
produsen mobil kelas internasional, bengkel kalau ini termasuk maskapai. Ini semua bisnis. Mengapa proses bisnis perlu dikelola? Kita pernah dengar just in time. Kalau kita di Astra pasti diajari itu just in time. Just in time itu apa? Proses tarik supaya proses itu ramping. Ada dua sungai, yang satu sungainya meliuk-liuk kalau saya gambar begini nih. Yang satu sungainya begini lurus. Dari dua sungai ini sungai A dan ini sungai B. Jika pertanyaannya Mbak Rosma, mana dari dua aliran sungai ini yang mampu mengalirkan air lebih deras? Menurut Mbak Rosma yang mana? Yang A atau yang B? Yang B, Pak. Oh, yang B. Mengapa alasannya? Karena dari segi alurnya pun langsung apa ya ibaratnya lebih lean gitu ya, lebih kalau kita bayangin air bisa langsung lebih cepat gitu. Kalau belok-belok dulu kan ada waktu dulu gitu untuk ke kanan ke kiri gitu. Iya, ada hambatan ya. Iya. Iya. Oke. Nah, saya setuju. Berarti pemikirannya sama nih. Saya sampaikan bahwa just in time itu yang dilakukan oleh Astra, oleh Toyota, oleh Honda, itu sebenarnya adalah konsepnya merampingkan proses. Intinya itu. Yang dulunya meliuk-liuk, yang dulunya muter-muter prosesnya panjang lama banyak hambatan, dengan lean maka prosesnya menjadi ramping. Hambatan bisa diminimize. Maka di sini perlulah orang proses bisnis mengamati, oh, proses ini udah nggak efisien lagi. Proses ini banyak pemborosan. Take time proses ini terlalu lama. Tanda tangan menunggu perlu waktu sampai 20 menit. Ini nggak benar, ini harus direduksi. Ini harus dieliminasi. Ini harus dikombine. Ini harus disimplify. Ini harus ditata ulang. Nah, itu tugas kita sebagai orang bisnis proses. Nah, jadi kayak just in time ini kan begini. Ketika kita mau beli barang spare part yang dibeli oleh apa namanya Serasi Autoraya ya, perusahaan besar Astra yang kendaraan, khususnya servis, lelang, jual beli, showroom, itu kan Serasi Autoraya. Nah, jadi dia ini tugasnya adalah servis. Perawatan dan perbaikan dalam bisnis proses sebuah industri servis kendaraan roda 4. Nggak ada itu yang namanya perbaikan. Perbaikan itu mahal. Perbaikan itu mahal. Perbaikan itu merugikan. Perbaikan itu sama dengan breakdown. Kalau orang breakdown itu stroke, iya kan? Perbaikan itu adalah rusak mendadak, ya kan? Tetapi Serasi Autoraya tidak menggunakan sistem manajemen perbaikan karena mahal. Yang digunakan manajemen perawatan. Nah, kalau kita tanya, apa bedanya nih perawatan dengan perbaikan? Kalau perawatan kan terencana. Iya kan? Kalau perbaikan, rusak mendadak atau breakdown. Mana yang lebih menguntungkan? Ya perawatan, Pak. Kalau terencana berarti seluruh komponen spare part yang harus diganti sesuai dengan masa waktu lifetime dari spare part tersebut. Ini rusak dan tidak rusak harus diganti. Maka dia punya namanya plan maintenance. Kapan ganti alternator, kapan ganti dinamo starter, horn, filter, turbusi, aki. Semua itu sudah terencana. Ini namanya manajemen perawatan. Iya, Pak. Terima kasih. Kemarin sempat kita bahas perbedaan antara BPI dan BPR. Kalau BPI itu perubahannya bisa dibilang perubahan kecil yang lingkupnya mungkin dalam satu proses atau dalam satu departemen. Kalau BPR itu perubahan besar yang bisa meliputi cross departemen atau cross function. Dan sedangkan kalau BPI itu sifatnya lebih spontan, sedangkan kalau BPR itu lebih terencana. Kemudian BPI itu menggunakan analisa yang sederhana umumnya, kalau BPR menggunakan analisa yang kompleks, dan BPR lebih ke high risk dan high impact, kalau BPI low risk dan low impact.
kayak gitu Pak. Mungkin untuk BPI dan BPR, kalau yang lain sih ada juga seperti kita kemarin bahas terkait transformation juga, terus kemudian critical to quality, yang dimana kalau setiap proses itu harus ada parameter yang kita pertimbangkan agar proses tersebut dapat dijalankan dengan memenuhi target quality-nya, mutunya. Terus kemudian terkait what, how, why juga itu konsep dalam membuat narasi SOP. Iya. Mungkin itu sih Pak. Ya, luar biasa nih, lengkap nih Pak Rosmalina. Bagus sekali. Oke. Sama-sama bagus. Saya coba memberikan kesempatan dari yang kita pelajari kemarin. Barangkali ada yang belum clear, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi kedua. Pak Ros, ada yang mau ditanyakan barangkali? Iya, mungkin di yang kemarin terakhir itu ada lean thinking principle ya Pak. Untuk poin 1, 2 itu kita udah bahas. Untuk yang ketiga, 4, 5-nya mungkin belum waktu itu langsung kita ke contoh, tapi mungkin saya perlu lebih detail ke masing-masing poinnya sih. Oke, saya coba buka dulu ya. Ini ya tadi ya. Yang ini ya. Ya, betul Pak. Oke, kita bahas. Ya, yang lean thinking prinsip di sini memang, jadi pertama itu kan konsepnya adalah membuat di step pertama itu ya, melakukan define terkait dengan value. Jadi apakah tema yang kita ambil ini relevan dengan kondisi saat ini, itu fase pertama. Yang kedua adalah menghitung. Jadi di sesi 1 ini lebih kepada bagaimana teknik lean ini bisa melakukan identifikasi terhadap problem yang mau kita ambil. Mirip-mirip PDCA. Jadi yang nomor 1 itu adalah membuat problem statement, pernyataan masalah. Karena kalau melakukan perbaikan di sini, tujuan lean kan melakukan improve. Tapi improve itu kalau kita mengambil tema problemnya adalah yang tidak berdampak besar, yang sumber dayanya tidak tersedia, yang sulit diimplementasikan, maka ini sama dengan menembak tidak tepat sasaran. Nah, jadi di sini sesi 1 tujuannya adalah menentukan mana tema yang akan kita jadikan area improvement, itu ya. Yang kedua adalah membreakdown problem, karena problem itu cuma 2 caranya. Pertama adalah dikerucutkan atau track back. Nah, memang di sesi kedua ini kita bahas bagaimana melakukan pengukuran dari aspek value stream analysis. Kemarin kita sempat singgung di sesi kedua ini, apakah proses tersebut value edit atau non-value edit. Nah, ini pun ada korelasinya kepada sesi kedua yang barusan kita diskusikan ini. Nah, setelah itu, dari sesi kedua kita menghitung proses cycle efisiensi, makin terbuka sekali peluang perbaikan yang akan kita jadikan area of concern di sesi kedua. Nah, di sesi ketiga, establish flow ini adalah kita nanti diminta untuk membuat flow proses. Salah satu acuan untuk mengetahui apakah proses kita ramping atau tidak, kita buatkan flow proses dari satu area yang ditetapkan sebagai area improvement. Jadi di sini apa masalahnya, di mana terjadinya, kapan terjadinya, seberapa besar terjadinya, dan apa dampaknya. Ini maksudnya ke problem statement. Kalau di sini mengetahui value edit dan non-value edit, kalau ini melihat flow prosesnya. Karena nanti lean itu perbaikannya adalah bisa dieliminasi, bisa di-combine, bisa di-rearrange, atau bisa di-simplify. Nah, yang keempat adalah implementasi. Jadi bagaimana melakukan implementasi daripada proses tersebut, ya, perbaikan tersebut. Nanti implementasi lean ini adalah
Kalau di sini disebutkan adalah ada pull system, ada push system. Kalau pull system itu kan sistem tarik. Sistem tarik ini sama dengan salah satu cara bagaimana kita meminimais stok yang ada dalam bentuk inventory. Bisa disebut dengan just in time. Yang dipesan, kalau dia produk dari vendor yang dipesan, yang dibuat. Yang dibuat, yang dikirim, yang dipakai, yang dibayar. Jadi benar-benar ramping sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Tapi itu semua bisa terjadi, perlu ada cara dari kondisi saat ini kita mapping, karena kondisinya seperti apa, supaya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, tidak berlebih dari jumlah kebutuhan, maka perlu dirampingkan itu. Kalau dalam pengadaan barang atau vendor management, namanya pull system. Ada push, ada pull. Nah, ini bisa terwujud dengan cara melakukan eliminasi proses yang tidak diperlukan, melakukan combine proses, melakukan penataan ulang, dan melakukan simplify proses. Ya. Nah, jadi berikutnya yang nomor 5 adalah kita melakukan continuous improvement terkait dengan bagaimana hasil perbaikan tersebut dimonitor. Baik, terima kasih. Selama 2 hari kita berdiskusi tentang bisnis proses dan bisnis proses engineering, serta bisnis proses manajemen. Jadi yang kita pelajari kemarin sampai dengan hari ini sudah selesai. Jadi pertama kita bahas tentang pemahaman proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Lalu juga kita bahas tentang SOP, bagaimana menyusun SOP dan membangun hierarki dokumen SOP, serta bagaimana menetapkan WHW sebagai acuan untuk pembelajaran operator. Kemarin juga kita belajar tentang change management, ya, dalam bisnis proses manajemen, lalu teknik untuk membuat bisnis proses improvement, dan hari ini tadi kita belajar tentang bisnis proses engineering, value analysis, menghitung PCE, dan BPR improvement, serta people productivity. Jadi saya sekian, terima kasih atas perhatiannya Mbak Rosmalina. Sukses selalu buat Mbak Rosmalina. Amin. Terima kasih Pak. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Amin.